Pemirsa, perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia baru saja ditutup. Kita akan membahasnya bersama analis dari Sukor Asset Management. Ya, IHSG ditutup menguat ke level 6.680. Untuk membahas prospek IHSG hari ini, kami sudah bersama dengan Michelle Gabriela, Head of Research Sukor Asset Management. Mbak Michelle, kita lihat bahwa IHSG hari ini mengalami penguatan gitu ya ke level 6.680. Menurut Anda secara teknikal dan fundamental apa saja sentimen yang bergerak di lantai bursa hari ini? Ya, oke. Kalau kita lebih bahas secara fundamental, memang IHSG ini minim katalis positif ya untuk bisa naik lebih tinggi lagi dari level 6.600. Jadi memang secara historikal juga bulan November ini biasanya negatif ya di IHSG-nya. Jadi memang lack of katalis positif, jadi tidak ada katalis positif ya. Dan kemarin juga pengumuman GDP sudah keluar dan below expectation. Dan sebenarnya untuk bulan November ini justru sebenarnya bulan yang bagus karena kita bisa memanfaatkan momen window dressing di bulan Desember nanti. Jadi sebenarnya pelemahan di bulan November ini bisa dimanfaatkan. Nah, kalau kita lihat juga dari sisi foreign juga sebenarnya foreign ini juga masih belum net buy tapi belum banyak ya, sekitar 200 sampai 500 miliar sehari. Nah, biasanya kalau market sudah mulai bullish itu biasanya flow-nya itu bisa di atas 1T setiap hari. Nah, kemarin tuh sempat ada beberapa minggu di mana ketika kasus COVID-nya sudah turun jauh, foreign juga net buy sekitar 1T. Tapi ini tidak berlangsung lama karena memang market butuh katalis positif yang lebih besar lagi. Nah, apalagi kemarin juga ada pengumuman tapering oleh The Fed. Jadi sebenarnya sih sudah pasti ada dilakukan tapering. Nah, tapi masalahnya adalah apakah foreign ini masih mempertimbangkan mereka ke safe haven dulu di US karena mengingat yield mereka akan naik. Seperti itu. Oke. Untuk esok seperti apa prospeknya kalau kita lihat pengaruh data inflasi Amerika? Menurut Anda apa yang bisa direkomendasikan untuk investor? Iya, oke. Kalau untuk data dari wholesale index itu kan kemarin sudah keluar ya, bulan Oktober itu sekitar 8% year on year dan itu salah satu yang tertinggi. Nah, menurut kami juga sebenarnya inflasinya juga on track lebih tinggi dari bulan sebelumnya. Juga konsensus juga mengatakan bahwa lebih tinggi. Jadi memang ini sih sudah inline, apalagi dengan US yang sudah akan melakukan tapering di bulan November ini. Jadi ini memang sudah diekspektasikan oleh market kalau inflasinya memang lebih tinggi. Nah, jadi sebenarnya ini katalis positif karena ada pertumbuhan setelah kemarin ya beberapa waktu ini diterpa oleh pandemi. Nah, kalau menurut kami sih sebenarnya ini masih positif dengan adanya data inflasi ini. Ya. Baik. Untuk ekspektasi investor sendiri terkait dengan kebijakan Bank Indonesia seperti apa untuk pekan depan? Ya, oke. Pekan depan BI akan mengumumkan 7 reverse repo rate-nya dan menurut kami sih masih akan tetap di level yang saat ini. Dan menurut kami sih BI belum akan menaikkan suku bunganya sampai mungkin kuartal 2 tahun depan karena kalau kita lihat bulan November ini baru kelihatan sedikit, Oktober November lah baru kelihatan sedikit pertumbuhan. Dan pasti BI nggak akan cepat-cepat mau ngerem ya pertumbuhan ini karena memang kita butuh untuk GDP kita improve juga. Jadi pasti BI rate-nya ini pasti akan ditahan di level sekarang. Kemungkinan sih sampai kalaupun mau naik biasanya sih di kuartal 2 2022 sih harusnya karena butuh waktu ya untuk mengejar growth dulu ya. Ya, ada potensi window dressing ya nanti di bulan Desember. Menurut Anda rekomendasi hingga akhir November ini seperti apa, Mbak Michelle? Iya, oke. Untuk November ini sebenarnya kita lihat memang secara historikal memang negatif, di teritori negatif dan menurut kami sih memang ini adalah kesempatan yang bagus untuk investor buy on weakness untuk saham-saham terutama yang biasanya rally di bulan Desember. Seperti saham konstruksi itu biasanya memang rally karena memang biasanya akhir tahun ada pembayaran dari pemerintah cair. Nah, kita juga suka sih masih beberapa misalnya beberapa banks atau ada Pegas sebenarnya kita juga suka
Juga apalagi ada komoditi boom, saat ini kan harga coal, harga CPO itu sudah tinggi, namun belum diiringi oleh kenaikan harga sahamnya. Jadi kita sih masih suka saham-saham komoditi ya. Jadi kalau any correction sebenarnya bisa buy on weakness sebenarnya untuk di bulan November ini. Oke, buy on witness ya. Prospek rekomendasi untuk saham teknologi mungkin dan infrastruktur paling tidak menutup pekan ini. Oke. Infrastruktur sebenarnya sih kita masih suka pegas. Kalau untuk teknologi sebenarnya sudah banyak yang menurut kami valuasinya sudah mahal ya dibandingkan dengan saham-saham blue chip atau LQ45, masih banyak saham yang jauh lebih murah. Jadi kita sih masih kalau infrastruktur kita masih suka pegas. Ada juga emiten konstruksi untuk ADI, WKPP, Waskita. Ya. Baik, bagaimana dengan untuk sektor industri dasar, menurut Anda seperti apa minggu ini? Oke, untuk industri dasar kemarin kan memang untuk yang paling besar itu salah satunya semen ya. Nah, untuk semen sendiri ini ada sentimen bahwa pemerintah akan menaikkan batas atas HBA, harga batu bara itu dari 70 ke $90. Nah, ini sebenarnya justru impact-nya negatif ya ke perusahaan semen. Meskipun mereka bisa pass on cost-nya, kompetisi juga proyek-proyek yang sebenarnya banyak yang juga masih butuh semen, tapi nggak sebanyak kalau misalnya kita lihat ada properti booming. Jadi memang kalau untuk demand sendiri masih kurang dan untuk margin juga kemungkinan bisa turun karena memang untuk industri semen ini kalau jadi HBA-nya naik ini akan merugikan karena kan ya, impact ke cost-nya cukup lumayan ya sekitar ya mungkin 7-10% dari cost-nya. Jadi kalau untuk industri dasar sih sebenarnya penguatan ini sih untuk take profit aja sebenarnya. Jadi kita sih belum rekomen ya untuk industri dasar seperti semen. Baik, arah asing hingga akhir pekan seperti apa dan pengaruhnya bagi IHSG? Arah asing di akhir pekan sih sebenarnya masih sama ya. Harusnya sih mereka belum masuk banyak karena mereka masih kemungkinan mereka masih lebih prefer untuk kembali ke US karena memang yield di sana juga sudah akan naik kemungkinannya dan mereka lebih memilih safe haven sambil melihat perkembangan situasi ekonomi di Indonesia sendiri. Dan jadi untuk sampai minggu ini sih sebenarnya indeksnya sih kemungkinan masih sideways di sekitar 6.600-an dan karena belum ada katalis yang positif ya. Jadi kalaupun ada biasanya mungkin dari laporan keuangan kemungkinan di akhir bulan. Itu aja sih. Baik, terima kasih Mbak Michelle untuk diskusi dan juga analisanya bersama kami dalam Closing Market. Sama-sama.